Buahnya yang dapat kita makan berada di dalam ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ya, sungai. Hai geng, jadi hari ini kita akan berpetualang mencari buah-buahan liar lagi seperti biasa, teman-teman. Kita berpetualangnya hari ini tidak jauh di area perkampungan, teman-teman. Kita menyusuri sungai kecil ataupun lembah seperti ini. Di sini biasanya banyak sekali buah-buahan liar, dan salah satunya seperti buah yang satu ini, teman-teman. Nah, buah ini buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Ini dalamnya seperti ini, teman-teman. Dalamnya seperti ini. Untuk rasanya pahit sekali. Jadi kemungkinan buah ini tidak dapat dimakan. Kemungkinan buah ini tidak dapat dimakan, teman-teman. Dan kita sekarang akan mencari lagi ke area depan, teman-teman. Menyusuri sungai kecil ini. Nah, di sini kita menemukan talas raksasa. Biasanya buahnya banyak sekali, teman-teman. Nah, untuk buahnya seperti ini. Ini batangnya, teman-teman. Batangnya juga bisa dimakan ataupun dimasak ya. Untuk berpetualang mencari buah-buahan liar sebenarnya banyak sekali di area perkampungan juga, teman-teman, ataupun di perkebunan warga. Karena buah-buah seperti ini dia tidak ditanam, dia tumbuh sendiri. Jadi termasuk salah satu buah liar, bukan tanaman yang ditanam warga, teman-teman. Jadi walaupun kita petik tanpa izin, ini tidak apa-apa, tidak menimbulkan masalah, teman-teman. Ini seperti pohon talas ini ada pohon talas liar. Oh ya, buat teman-teman, terima kasih yang selalu dukung petualangan Momoku. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support, karena mungkin tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang ataupun tidak akan maju, teman-teman. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah bantu subscribe, bantu follow. Terima kasih, teman-teman. Ini adalah buah pining, teman-teman. Buah pining, pohonnya seperti ini. Dia pohonnya seperti pohon pining, teman-teman. Seperti apa ya? Nah, dia berbuah seperti ini, teman-teman. Buahnya nyungku. Nah, ini sepertinya sudah pada matang. Ini yang sudah matang seperti ini. Nah, seperti ini yang sudah matang. Dia bijinya ataupun dalamnya berwarna hitam, teman-teman. Ini seperti ini. Untuk rasanya ini sangat manis sekali, teman-teman. Jadi seperti inilah kehidupan di desa, teman-teman. Banyak sekali makanan liar ketika kita mau mengambilnya ataupun memanennya, teman-teman. Karena tumbuhan seperti ini tidak ditanam warga, dia tumbuh sendiri. Karena area sekitar sungai merupakan area yang tidak dimiliki tanahnya oleh warga. Jadi dia siapa saja, seperti pohon bambunya ataupun rumputnya, arennya, siapa saja bisa memanen ataupun mengambilnya, karena ini tidak dimiliki oleh perorangan ataupun oleh warga, teman-teman. Ini merupakan jalur air ataupun akses air sungai yang saat ini atau sekarang dia mengering karena musim kemarau ataupun ya musim kemarau, teman-teman. Namun ketika musim hujan tiba, area di sini, area sekitar sini airnya sangat besar sekali, teman-teman. Nah, seperti ini.
Dan sekarang kita akan lanjut memanen buah pining ini karena piningnya sudah pada matang teman-teman. Nah, ini yang sudah matang teman-teman. Nah, dia buahnya yang dapat kita makan berada di dalam, dia menutup seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita buka, dia buahnya ada di dalam sini. Nah, ini sudah matang. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini dalamnya. Dia dalamnya itu merupakan biji teman-teman, biji yang dapat kita makan. Biji ini memiliki rasa yang manis, asam, segar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Enak sekali. Nah, bagi kita orang desa ataupun orang kampung, makanan seperti ini makanan legenda teman-teman, karena dari orang tua kita dulu sampai kita sekarang buah ini masih produktif atau masih ada, masih dilestarikan. Jadi buahnya bisa dibilang punya sejuta kenangan teman-teman. Nah, seperti ini. Buahnya banyak sekali teman-teman. Nah, yang ini yang masih mentah nih. Yang masih mentah biasanya dia berwarna hijau ataupun pucuknya berwarna pink. Nah, seperti ini dia biasanya masih mentah. Dan untuk yang matang dia warnanya hitam seperti ini teman-teman. Hitam. Nah, seperti ini. Ini udah pasti sudah matang. Dan sekarang kita akan memanen yang sudah matang saja teman-teman. Karena banyak sekali yang sudah matang. Harus jalan sebelah sini. Harus jalan sebelah sini teman-teman. Nah, ini sudah matang teman-teman. Kalau yang sudah matang kelihatan dia warnanya sudah mulai gelap atau warna hitam. Nah, seperti ini kan sudah matang. Langsung saja kita petik. Nah, ini seperti ini. Buahnya banyak sekali. Nah, buahnya banyak sekali teman-teman. Ada 1, 2, 3, banyak sekali. Dia ngumpet sepintas, mungkin kita tidak dapat melihatnya teman-teman karena buahnya berada di bawah batangnya seperti ini. Seperti ini masih mentah. Yang masih mentah kelihatan dia pucuknya berwarna pink, dan yang sudah matang pucuknya berwarna gelap ataupun keseluruhannya dia warna hitam. Itu yang merupakan yang sudah matang teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, di area sini juga banyak sekali markisa liar nih, bisa dilihat di atas. Ini markisa bukan ditanam warga teman-teman ya, ini markisa liar yang tumbuh liar. Karena tanah ini tidak ada yang memiliki, ini area sungai. Nah, dia sudah ada yang matang seperti ini. Nah, seperti ini.
Namun untuk rasanya ini tidak sama seperti markisa yang ada di pasaran ataupun di perkebunan warga, karena ini memiliki rasa yang sangat asam walaupun dari luar dia memiliki kulit yang sudah kuning seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Wangi banget. Asam, segar teman-teman. Ini mungkin markisa khusus untuk dibikin rujak teman-teman. Karena dia walaupun memiliki kulit yang sudah matang seperti ini, namun rasanya sangat asam dan sangat menjelangeng sekali teman-teman. Nah pohonnya seperti ini teman-teman, banyak sekali. Di pohonnya udah mulai mati, udah mulai mengering, namun buahnya masih banyak. Dan sekarang kita lanjut lagi teman-teman, masih menyusuri aliran sungai kecil ini. Siapa tahu kita masih mendapatkan buah-buahan liar di depan sana. Nah ini bambu kuning teman-teman, ini bisa dimasak, enak sekali. Pucuknya bisa kita ambil, kita potong untuk bisa dijadikan olahan. Nah ini pisang liar teman-teman, banyak sekali pisang liar. Ini batangnya kalau kita kehabisan bekal ketika di hutan ataupun di alam liar, ini batangnya bisa kita manfaatkan karena memiliki air dan rasa yang tawar, segar teman-teman. Ini sangat berguna sekali. Lanjut ke sini teman-teman. Masih area bambu kuning. Sayang sekali sekarang musim kemarau, sungainya mengering teman-teman. Ini buah congkok teman-teman. Nah buahnya seperti ini, namun sayang ini masih mentah. Ini kalau sudah matang dia memiliki rasa yang manis teman-teman. Dan uniknya buah ini memiliki rasa yang manis, dan selepas memakan buah ini kita meminum air ataupun memakan buah-buah yang lain yang rasanya buah itu asam akan menjadi manis teman-teman. Nah uniknya seperti ini, buah congkok ataupun buah marasi seperti ini teman-teman. Lanjut lagi kita explore area sini teman-teman. Banyak sekali ikan-ikan kecil teman-teman ataupun ikan wader. Lanjut ke sini, masih pisang liar teman-teman. Nah ini buah harenong teman-teman. Dia yang mentah seperti ini memiliki warna yang hijau, dan ini yang sudah matang warnanya hitam. Kita petik yang sudah matang saja teman-teman, seperti ini. Ini buah memiliki sejuta kenangan, karena waktu saya kecil dulu buah ini sangat digemari teman-teman. Maklum orang desa, orang kampung. Kita coba makan. Rasanya manis. Dia memiliki tinta teman-teman. Nah seperti ini, memiliki tinta. Lanjut lagi. Nah ini adalah terubuk liar teman-teman. Terubuk ini berada di area sungai. Nah, seperti ini.
Banyak sekali makanan-makanan liar yang berada di area ataupun di lembah teman-teman, di area sungai seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bambu haurnya teman-teman, ini rebungnya. Coba kita ambil. Nah, seperti ini teman-teman. Nah ini enak sekali teman-teman, dibikin oseng-osengan ataupun di sayur, ini enak sekali. Ini yang masih muda ataupun rebungnya, ini rebung haur yang memiliki rasa yang sangat lezat seperti ini. Sangat renyah sekali teman-teman. Jadi seperti inilah kehidupan di desa ataupun di kampung teman-teman. Banyak sekali makanan liar ataupun buah-buahan liar yang bisa kita manfaatkan ataupun kita makan. Lain ceritanya sama di kota teman-teman, serba beli, kita harus pengen buah ini itu serba beli, walaupun kualitas buahnya jauh lebih baik. Karena disesuaikan dengan kehidupan di kampung, buah-buahan liar ataupun sayur-sayuran liar seperti ini banyak sekali digemari oleh warga kampung ataupun warga desa teman-teman. Sepertinya petualangan kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung petualangan Mumuku. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu petualangan kita kali ini, mencari buah-buahan liar ataupun makanan-makanan liar. Ya seperti itu teman-teman. Dan saya Mumuku, salam liar.